Sejarah farmasi. Hari ini kita akan membahas mengenai sejarah ilmu kefarmasian. Farmasi berasal dari kata farmakon, yang artinya obat atau racun. Farmasi adalah suatu profesi di bidang kesehatan yang meliputi kegiatan-kegiatan di bidang penemuan, pengembangan, produksi, pengolahan, peracikan, informasi obat, dan distribusi obat. Ilmu farmasi awal mulanya dari para tabib yang biasa disebut pengobatan tradisional yang berkembang di Yunani, Timur Tengah, Asia Kecil, Cina, dan wilayah Asia lainnya. Mulanya, ilmu pengobatan hanya dimiliki oleh orang tertentu secara turun-temurun dari keluarganya. Manusia hidup ribuan tahun lalu secara berkelompok dan berpindah tempat, yang mengakibatkan bisa terserang penyakit, dan mereka menganggap itu adalah roh jahat yang masuk ke dalam tubuh mereka. Alternatif penyembuhan melalui mantra, tetabuhan, maupun ramuan tumbuhan. Orang Sumeria sekitar 3000 tahun sebelum Masehi telah menggunakan tumbuh-tumbuhan sebagai obat. Di Cina, sejak pengobatan kuno ditemukan pada sebuah tulisan masa kekuasaan Kaisar Sheng Nung tahun 2000 sebelum Masehi. Penemuan arkeologi mengenai tulisan-tulisan farmasi yang terkenal adalah penemuan catatan-catatan yang disebut Papyrus Ebers. Tokoh perkembangan dalam bidang farmasi dan kedokteran. 1. Hippocrates 459 sampai 370 sebelum Masehi. Bapak ilmu kedokteran meletakkan dasar etika yang tinggi dalam profesi kedokteran, yaitu Sumpah Hippocrates. 2. Dioscorides abad ke-1 Masehi, seorang yang merupakan seorang ahli botani atau ilmu obat-obatan de materia medica yang selanjutnya mengembangkan ilmu farmakognosi. 3. Mithridates IV, Raja Pontus 100 sebelum Masehi. Raja yang menentang kekaisaran Romawi, membuat racun dan penawarnya disebut Raja Toksikologi. 4. Galen 130 sampai 200 Masehi. Dikenal dengan karyanya Farmasi Galenica tentang perpaduan fisiologi, patologi, pengobatan. 5. Paracelsus 1493 sampai 1541 Masehi, memperkenalkan zat kimia sebagai obat internal. Makna dari lambang farmasi yaitu ular memiliki bisa yang dapat menjadi racun maupun penawar, dan gelas menunjukkan efek berdasarkan dosisnya. Cawan milik Hegia, seorang dewi Yunani, sebagai lambang dewi kesehatan. Sekolah farmasi pertama didirikan di Perancis pada tahun 1797, sedangkan di Amerika pada tahun 1821 di Philadelphia. Ilmu farmasi mengalami perkembangan seiring berkembangnya ilmu pengetahuan yang menyebabkan terpecah menjadi beberapa bagian yang lebih spesifik lagi. Perkembangan farmasi di Indonesia dimulai ketika Belanda datang ke Indonesia, yang sampai sekarang masih menggunakan beberapa farmakope Belanda yang dimodifikasi. Periode perkembangan industri farmasi di Indonesia. Periode masa penjajahan. Tonggak sejarah kefarmasian di Indonesia pada umumnya diawali dengan pendidikan asisten apoteker semasa pemerintahan Hindia Belanda. Periode setelah kemerdekaan. Setelah dijajah lebih dari 3,5 abad, industri farmasi mulai berkembang setelah kemerdekaan. Dengan jumlah tenaga asisten apoteker yang mulai bertambah dan jumlah yang relatif lebih besar.
Periode tahun 1958 sampai tahun 1967, pada tahun ini merupakan salah satu tahun yang cukup signifikan, di mana perkembangan industri farmasi mengalami satu peningkatan karena dikeluarkannya Undang-Undang Penanaman Modal Asing. Penanaman modal asing pada tahun 1967 dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri pada tahun 1968 mendorong perkembangan industri farmasi di Indonesia hingga saat ini. Merupakan salah satu industri yang berkembang cukup pesat dengan pasar yang terus berkembang dan merupakan pasar farmasi terbesar di kawasan ASEAN. Peraturan ini membuat industri farmasi menghadapi hambatan yang cukup berat karena kurangnya devisa dan terjadinya sistem penjatahan bahan baku obat. Pada tahun 1980, melihat keterpurukan yang terjadi dalam industri farmasi, pemerintah mengeluarkan 1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tentang apotek. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian. 3. Peraturan mengatur tentang pemberian izin apotek terus berubah mulai dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembukaan apotek sampai dengan Putusan Menteri Kesehatan Nomor 1332 tentang perubahan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922 tentang ketentuan dan tata cara pemberian izin apotek sesuai dengan perkembangan dunia bisnis dan ilmu serta teknologi yang berkembang saat ini. Itulah presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Ayu Ting Ting is eating. Thank you for everything.